Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya kembali lagi bersama saya di sini yaitu Jagat oleh Sundava untuk apa ya membuat video tentang tugas saya lagi yaitu tentang komprehensif studi kasus PT Surya Kencana mungkin ya. Dan di sini ini adalah jawaban dan juga pertanyaannya mungkin sudah ada di sini kan ya, di chapter besar ya. Dan mungkin ini seperti inilah untuk ya. Dan ini panjang ya. Jadi ya karena itu untuk mempersingkat waktu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nama saya adalah izin memperkenalkan diri Jagat Aulia Sundava, dan saya dari Universitas Selatan Samasiro dan saya semester 3. Mohon izin ya semuanya. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah laporan wajar tanpa pengecualian standar. Berdasarkan kondisi awal PT Audit, kondisi awal audit PT Surya Kencana, sebutkan ketujuh bagian dari laporan audit wajar tanpa pengecualian standar dan jelaskan apa arti masing-masing bagian tersebut dalam konteks laporan awal PT Surya Kencana sebelum skenario di atas muncul. Jadi untuk jawabannya ialah ketujuh bagian tersebut ialah: satu, ada judul laporan, mengisyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Dimaksudkan untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspek dilaksanakan secara tidak memihak atau tidak bias. Contohnya laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen. Yang kedua adalah alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan untuk perusahaan para pemegang saham atau dewan direksi perusahaan yang mengalamatkan laporan ini kepada dewan direksi dan para pemegang saham untuk menunjukkan bahwa laporan auditor independen terhadap perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang membedakan laporan audit dan laporan kompilasi atau laporan review. Paragraf pertama juga menjelaskan maksudnya laporan keuangan yang telah diaudit termasuk catatan atas laporan keuangan dan tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan arus kas. Keempat kan, tanggung jawab manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas laporan keuangan yang mencukupi untuk penyajian laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material akibat kecurangan dan kesalahan. Kelima, tanggung jawab auditor. Bagian ini berisi 3 paragraf. Untuk paragraf pertamanya menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat atau AS. Juga menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material misstatement. Yang kedua, paragraf kedua menggunakan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan terhadap penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan bahwa laporan keuangan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang ke-6, nama dan alamat KAP. Mengidentifikasi nama kantor akuntan publik atau disingkat jadi KAP atau praktis yang melaksanakan audit. Biasanya yang dituliskan adalah nama kantor akuntan publik karena seluruh bagian dan dari kantor akuntan publik mempunyai tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas audit memenuhi standar profesional. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika audit menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan.
Tanggal ini merupakan hal yang penting bagi para pemakai laporan karena menunjukkan hari terakhir dan tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa-peristiwa yang penting yang telah terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Yang nomor 2, pelaporan pengendalian internal. Mengapa auditor perusahaan publik seperti PT Surya Kencana yang akan IPO diwajibkan untuk mengesahkan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan. Jelaskan elemen-elemen kunci yang ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal mengacu pada gambar 33. Jadi ini di buku ya, ada buku ininya. Untuk jawabannya, elemen-elemen kunci yang ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal yaitu ada paragraf pendahuluan sebagai pembuka atas laporan keuangan, paragraf ruang lingkup permasalahan yang terjadi, paragraf definisi pengertian tentang permasalahan yang terjadi, paragraf permasalahan yang melekat, keterbatasan atas laporan keuangan, paragraf pendapat memberikan jawaban atas pemikiran untuk memajukan perusahaan atau membuat perusahaan lebih baik, paragraf referensi silang menautkan file atau dokumen yang lain dari dokumen yang sama atau dokumen yang berbeda. Yang ketiga, konsisten aplikasi prinsip akuntansi. Dalam skenario 1, PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan bagaimana auditor akan memodifikasi laporan auditnya untuk mencerminkan perubahan ini. Mengapa perubahan ini tidak menghasilkan opini yang memenuhi syarat, melainkan paragraf penjelasan. Bedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan perubahan yang mempengaruhi kompabilitas. Untuk jawabannya, auditor akan memodifikasi kata-katanya. 4. Laporan pertama memerlukan laporan penjelasan. Pada setiap kasus, paragraf laporan standar tetap disertakan tanpa modifikasi dan penjelasan yang terpisah akan diikuti dengan paragraf pendapat. Paragraf penjelasan mengisyaratkan bahwa auditor sepakat dengan kelayakan perubahan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Perbedaan antara konsisten dan komparabilitas. Untuk yang konsisten mengoreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkan. Sedangkan untuk komparabilitas, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda, seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Yang keempat, kelangsungan usaha. Dalam skenario 2 ada keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha PT Surya Kencana. Jenis laporan audit yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor dan bagaimana laporan tersebut akan dimodifikasi. Apakah ada opsi lain dan mengapa opsi tersebut jarang digunakan? Untuk jawabannya yaitu laporan audit wajar tanpa pengecualian. Kemungkinan bahwa klien mungkin tidak dapat meneruskan operasinya untuk memenuhi kewajiban selama periode yang wajar. Untuk opsinya, apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan yang untuk terus going concern, maka laporan audit pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan harus diterbitkan tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nomor 5, auditor lain. Keterlibatan auditor lain. Dalam skenario 3, auditor lain mengaudit anak perusahaan PT Surya Kencana. Apa 3 alternatif yang tersedia untuk auditor utama, adil dan rekan? Dan mengapa opini bersama, share opinion, dipilih dalam kasus ini? Jelaskan bagaimana kata-kata laporan audit akan dimodifikasi.
Untuk 3 jenis alternatif yang tersedia bagi auditor utama, yaitu tidak memberikan referensi dalam laporan audit, memberikan referensi dalam laporan dengan modifikasi kata-kata, lalu ada mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk opini bersama dipilih karena apabila proporsi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain bersifat material terhadap keseluruhan laporan, modifikasi laporan tersebut tidak menambahkan paragraf terbesa yang membahas pembagian tanggung jawab, tetapi membahasnya dalam paragraf tanggung jawab auditor dan paragraf pendapat. Yang keenam, pembatasan ruang lingkup. Dalam skenario 4, manajemen membatasi lingkup audit atas piutang dagang. Mengingat materialitas pembatasan ini, jenis laporan audit apa yang harus dikeluarkan, jelaskan mengapa pilihan ini sesuai, dan bagaimana struktur laporan audit akan berubah. Untuk jawabannya, laporan pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Yang keenam, penyimpangan dari GAAP. Dalam skenario 5, PT Surya Kencana tidak mengikuti SAK dalam pencatatan PPE. Jika dampak penyimpangan ini sangat material, jenis opini audit apa yang harus dikeluarkan, bagaimana laporan audit akan mengomunikasikan penyimpangan ini kepada penggunaan laporan keuangan. Untuk jawabannya, pendapat tidak wajar, adverse opinion. Laporan audit akan mengkomunikasikan dengan cara memodifikasi opini laporan keuangan secara keseluruhan. Terus ada independensi auditor nomor 8 ya. Dalam skenario 6 ditemukan kurangnya independensi auditor. Jenis laporan audit apa yang wajib dikeluarkan terlepas dari materialitas, mengapa persyaratan independensi ini begitu ketat, dan bagaimana laporan audit akan disusun dalam kasus ini. Untuk jawabannya yaitu jenis laporan menolak memberikan pendapat. Disebut juga disclaimer of opinion, karena auditor mampu bisa percaya atas kemampuan yang mereka miliki. Untuk nomor 9, proses pengambilan keputusan auditor dan materialitas mengacu pada tabel 3,1 dan 3,2 ya. Jelaskan bagaimana auditor akan melalui proses keputusan untuk menentukan jenis laporan audit yang sesuai dengan skenario 4, pembatasan ruang lingkup, dan skenario 5, penyimpangan GAAP. Fokus pada bagaimana tingkat materialitas, imaterial, material, sangat material memengaruhi keputusan tersebut. Untuk jawabannya, materialitas adalah pertimbangan yang penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Situasinya akan berubah total bila jumlahnya begitu signifikan sehingga keseluruhan laporan keuangan akan dipengaruhi secara material. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Untuk nomor 10, lebih dari satu kondisi. Jika dalam kondisi yang sama, PT Surya Kencana memiliki keraguan kelangsungan usaha yang signifikan terjadi pada skenario 2, dan manajemen menolak untuk mengungkapkan informasi material terkait batasan pembayaran dividen yang disyaratkan oleh perjanjian di debentur. Mirip ya, kalian bisa baca ya. Bagaimana auditor harus modifikasi laporan auditnya? Untuk jawabannya, auditor harus memodifikasi pendapatnya pada setiap kondisi tersebut kecuali ada satu kondisi yang dapat menetralisirkan pengaruh kondisi lainnya. Contoh, jika ada pembatasan ruang lingkup audit dan situasi yang membuat auditor tidak independen, maka pembatasan ruang lingkup audit tersebut tidak perlu diungkapkan. Oke,
semuanya terima kasih banyak telah menonton video ini, dan itu dia tadi semua jawaban sekaligus pertanyaan dari tugas yang saya ini. Jadi ini part 2. Mungkin saya nggak tahu nih sampai part berapa juga ya untuk pembuatan video ini. Namun yang jelas terima kasih semuanya telah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi untuk part 3-nya.